Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kutin SPD. Saya guru PAI di SD Negeri 11 Sendanu Darul Ihsan, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 LPTK UIN Suska Pekanbaru Riau. Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran SD Negeri 11 Sendanu Darul Ihsan dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabar hari ini murid-muridku? Oke, jadi alhamdulillah semuanya sehat semuanya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah pada hari ini hadir semuanya? Hadir semua. Alhamdulillah hari ini hadir semua sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita membaca doa. Jadi membaca doa ini dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Muhammad Yapi pimpin temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Yapi. Semoga dengan doa itu tadi pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan seperti biasa kita akan membaca Quran surah pilihan. Untuk kali ini kita membaca surah Al-Fil. Mulai dari ta'awuz. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Oke, semoga kita semua mendapat pahala dari Allah. Amin. Allahumma amin. Jadi selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jadi alhamdulillah sehat semua. Semangat untuk belajar? Nah, alhamdulillah anak-anak ibu semangat untuk belajar pada hari ini. Jadi pada pembelajaran yang telah lewat, kita sudah belajar tentang indahnya saling menghargai keragaman. Kita belajar tentang keragaman. Jadi ada beberapa keragaman. Contoh keragaman dari segi agama. Di Indonesia ada beberapa agama. Contohnya agama apa? Agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu dan sebagainya. Jadi dengan adanya keragaman agama itu tidak membuat kita menjadi berselisih, tetapi saling menghargai antar umat beragama. Pada hari ini kita akan belajar tentang usia balik. Oke, ini coba amati gambar berikut. Ini adalah gambar pertumbuhan manusia. Dari manusia bayi sampai manusia menjadi orang tua atau menjadi kakek-kakek. Sekarang ibu ingin bertanya, kalian sekarang berada di fase yang mana? Fase nomor berapa? 4. Fase nomor 4. Ya. Apakah kalian masih bayi? Tidak, tapi berada di fase 4, yaitu fase anak-anak. Sekarang ibu tanya, bisakah kalian membedakan antara orang tua dengan anak-anak? Bisa. Dari segi badan, macam mana? Orang tua lebih tinggi. Iya, orang tua lebih tinggi. Kalau anak-anak rendah, kecil. Ya, jadi itu perbedaannya. Sekarang ibu ingin bertanya, bagi anak perempuan, apakah anak perempuan ini sudah pernah haid? Belum. Ya, tidak apa-apa. Kita semua pasti akan mengalami yang namanya haid bagi perempuan. Yang laki-lakinya, apakah sudah pernah mimpi basah? Belum juga, tidak apa-apa. Tapi suatu saat kamu pasti akan mengalami yang namanya mimpi basah. Jadi ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian semua bisa, pertama, bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, kalian semua bisa dapat membuat paparan mengenai usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Jadi dalam proses pembelajaran ini nanti, di sini ada kita nanti mengerjakan tugas, yaitu membuat paparan secara berkelompok, di mana yang ibu nilai ini nanti yang aktif ya. Jadi semuanya harus aktif bekerja saat bekerja kelompok. Bisa? Bisa. Jadi coba anak-anak amati video berikut ya. Diperhatikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik. Ini merupakan pelajaran kelas 4 semester 1 untuk kurikulum merdeka. Kenapa judulnya menyambut usia balik? Menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi, tapi kita menyambutnya dengan penuh sukacita karena setiap orang pasti akan mengalami masa balik. Teman-teman coba perhatikan gambar di sini ya. Pernahkah kalian berpikir apakah setiap orang akan bertumbuh? Tentu dong. Nah, kalau begitu, di fase manakah kamu sekarang? Apakah masih anak-anak?
masih bayi, remaja, udah dewasa atau sudah nenek-nenek. Nah, berapa sih umurmu sekarang? Coba kalian ingat-ingat sejak kelas 1 sampai kelas 4 merasakan perubahan pada tubuhmu tidak? Tentu sangat berbeda. Dan sekarang kamu sudah besar. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting serta berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu pada usia balik. Balik itu apa sih? Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah balik adalah kedewasaan bagi seseorang muslim. Tentu dengan tanda-tanda yang sudah ditetapkan. Apa sih tanda balik bagi laki-laki dan apa tanda balik bagi perempuan? Mari kita pelajari ciri-ciri balik pada video hari ini. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang percakapan seorang ayah dengan anaknya. Sang ayah berkata, "Tengku, ayo kita ke masjid." Tapi Tengku bilang, "Aku belum, karena aku masih SD." Kata ayah, batas dewasa itu bukan ditentukan oleh usia sekolah, tapi oleh tanda-tandanya. Baik, aku ingin belajar tanda-tanda begitu. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri balik. Tanda-tanda balik menurut ilmu biologi yang pertama bagi laki-laki. Apa saja sih tanda-tanda balik bagi laki-laki? Dalam ilmu biologi disebut puber. Yang pertama tubuh jakun, sudah berubah menjadi lebih berat, tersebabkan peningkatan. Sedangkan bagi perempuan, tanda-tanda puber adalah piku dan dada yang besar, suara lebih hidup, tersebabkan peningkatan tubuh rambut di beberapa bagian. Sedangkan tanda-tanda balik menurut ilmu psikologi, bagi laki-laki mengalami mimpi basah, bagi perempuan mengalami haid. Namun apabila setelah 15 tahun tidak mimpi basah dan tidak haid, berarti sudah sampai masa balik atau dewasa dan sudah sampai pada ketentuan-ketentuan sebagai seorang yang sudah balik. Nah, anak-anak yang sedang mengalami mimpi basah atau haid berarti itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar bisa dilakukan dengan syarat mandi wajib. Nah, sebelum mandi wajib kita nggak boleh loh melaksanakan sholat, membaca Quran dan lain-lain. Oleh karena itu setelah selesai haid wajib mandi, yang disebut mandi wajib. Terus apa saja sih larangan bagi yang berhadas besar? Yang pertama, tidak boleh sholat, tidak boleh memeluk Al-Quran, dan tidak boleh puasa. Biasanya yang sedang haid tidak boleh sholat dan juga tidak boleh puasa. Nanti ada ketentuannya apakah harus diganti atau tidak, itu akan dibahas pada pelajaran selanjutnya ya. Nah, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian disebut mukallaf. Mukallaf itu apa sih? Nah, mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Aturan dalam akidah, semuanya dalam akhlak, seluruh perbuatan itu akan dibalas oleh Allah dan sudah mulai terkena pahala dan dosa jika ketinggalan. Apa saja sih kewajiban setelah balik? Oke, kalian sudah mengamati video. Video tadi menjelaskan tentang apa? Balik. Tentang usia balik. Jadi kamu sudah mengamati tanda-tanda usia balik, ya. Dan apa larangan ketika kita sedang berhadas besar. Sudah paham tentang videonya? Ya. Ada yang ingin bertanya? Muhamiyati ingin bertanya. Coba Muhamiyati. Bu, seseorang itu balik umurnya berapa ya, Bu? Seseorang itu balik umurnya berapa? Ada yang bisa jawab?
Saya, Bu. Coba. Perempuan usia 9 tahun. Untuk perempuan usia 9 tahun. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Ulip. Ada lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. Yang laki-laki umurnya 15 tahun. Yang laki-laki usianya 15 tahun. Jadi seseorang itu balik, umur kita beda-beda. Ada yang berumur 8 tahun, ada yang berumur 9 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada dia balik ketika dia sudah di SMP. Ada dia sudah balik ketika dia di kelas 6. Ada juga dia sudah balik ketika dia di kelas 5. Jadi setiap orang beda, ya. Kalau dilihat dari segi umur. Hanya saja ketika balik kita sudah tahu apa tanda-tandanya. Ada berapa tandanya tadi? Ada 3. Yang pertama, kalau bagi laki-laki itu mimpi basah. Bagi perempuan, haid. Kalau dia tidak haid, yang perempuan tidak haid, tetapi kalau dia sudah berusia 15 tahun, itu sudah termasuk balik. Ya, begitu juga dengan laki-laki. Umur 19 tahun dia belum mimpi basah, 10 tahun belum, sampai 14 tahun belum, bahkan sampai 15 tahun itu sudah termasuk dia sudah balik, termasuklah orang dewasa, ya. Jadi mimpi basah, ya, itu dialami oleh laki-laki, bisa juga dengan dialami oleh perempuan. Kalau haid itu hanya dialami oleh seorang perempuan. Ada yang lain ingin tanya lagi? Saya, Bu. Coba tanya. Bu, biasanya kalau perempuan haid berapa lama, Bu? Iya, si Ulip bertanya, Bu, kalau perempuan haidnya itu berapa lama? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Zeti coba jawab. Seminggu, Bu. Seminggu. Ya, tepuk tangan dulu untuk Zeti. Ada lagi yang bisa jawab? Saya, Bu. 1 hari. 1 hari. Iya. Haid itu bagi perempuan masanya pun beda-beda. Paling sedikit masanya adalah 1 hari 1 malam. Kadang dia sudah bisa untuk bersuci. Jadi bersucinya dengan cara apa? Mandi wajib. Ada juga masanya 1 minggu, yaitu 7 hari 7 malam. Jadi masanya beda-beda. Jadi dalam 1 bulan haidnya itu datang bagi perempuan 1 kali. Fasenya 1 kali. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Tidak ada yang ingin bertanya. Anak-anak ibu, kita hari ini belajar tentang ini. Ibu menggunakan tongkat. Caranya kita sambil tepuk, sambil nyanyi, tongkat ini berjalan. Apabila lagu kita berhenti, tongkat ini berhenti, siapa yang memegang tongkat, dia akan mengambil, ada 1 kertas di dalam cangkir ibu ini. Dia mengambil lalu membaca pertanyaan, setelah itu menjawab pertanyaan. Bisa? Bisa. Kita nyanyi lagunya Balanku. Mulai. Sampai tepuk-tepuk. Balanku ada 5, rupa-rupa warnanya. Stop. Ambil 1. Aku baca. Balik menurut bahasa artinya. Si Ana mendapat soal. Balik menurut bahasa artinya apa? Apa Ana? Menurut bahasa artinya apa? Sampai. Betul tidak? Betul. Tepuk tangan dulu untuk Ana. Oke, lanjut. Lagunya Cicak. Cicak, cicak di dinding. Stop.
Ibu baca dulu. Baca soalnya. Tanda-tanda usia balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih adalah Ya, tanda-tanda usia balik bagi laki-laki menurut ilmu fikih adalah apa ya, Pi? mimpi basah atau berusia 15 tahun. Iya, betul? Betul. Tepuk tangan dulu ya, Pi. Mimpi basah atau berusia 15 tahun. Selanjutnya, siapa lagi? Lagunya masih balonku. Balonku ada 5 rupa. Stop. Baca soalnya. Balik menurut istilah adalah Balik menurut istilah adalah apa jawabannya ya, Sreti? kedewasaan bagi seorang muslim. Ya, kedewasaan bagi seorang muslim. Tepuk tangan Bu Zeti. Ini sudah paham? Sudah. Kita lanjutkan dengan tugas kelompok. Kita bagi kelompok dulu ya. Jadi kita bagi kelompok. Ini duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Oke, Ibu akan bagikan LKPD. Coba setiap kelompok maju ke depan satu orang. Ya, Ibu bagikan LKPD. Oke. Jadi tugasnya, dengarkan tugasnya ya. Kalian membuat paparan tentang usia balik menurut pandangan ilmu fikih. Jadi buat di situ apa-apa saja, ya. Jadi coba kerjakan, kamu buat paparannya, ya. Ini dibuka, bukunya dibuka, cari dulu, cari dalam buku. Ya, tengok dulu. Ya, ini kan ada tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Jadi apa-apa saja, buat tanda-tandanya apa aja, ya. Nah, kerjakan, silakan kerjakan, ya. Di sini. Oke, ya, yang kelompok ini kamu buat paparannya, ya. Cari tanda-tanda usia balik, ya, menurut ilmu fikih. Nah, nih kan ada tanda-tanda usia balik. Jadi apa-apa saja, ya, kamu buatlah paparannya, ya. Ini, oke, ya, tanda-tanda usia balik. Nah, kamu buat paparannya, apa-apa aja yang ada di situ. Kan ada, mana tanda-tanda dia? Ya, 1, 2, 3. Setelah itu apa lagi? Ya, ya, ya. Oke. Nah, jadi semua kelompok harus aktif ya. Nah, jadi Ibu nilai. Oke, kerjakan. Ya ampun sih. Ya. Tuh. Ya. Oke. Ya, oke.
Oke. Ya, kerjakan semuanya. Harus aktif sama-sama bekerja. Oke. Oke, udah siap semuanya? Udah siap? Sudah. Oke. Kelompok ini udah siap? Sudah. Kelompok ini sudah siap? Sudah. Kelompok yang ini sudah siap? Sudah. Oke. Jadi, udah siap semuanya? Untuk lebih semangat, kita speaking dulu, yaitu tepuk anak soleh. Kita akan tepuk anak soleh. Nah, bisa? Bisa. Semangat. Duduk aja. Oke, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Selanjutnya persentase. Jadi kita akan mempersentasekan kelompok kita secara bergiliran. Oke. Kelompok mana yang mau tampil dulu? Ya, kelompok dari Muhammad Yapi. Silakan. Nah, situ aja. Nah. Depan lagi. Lagi. Nah. Berbaris. Oke, sana sedikit. Oke, lah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami. 1. Tanda-tanda usia balik. Mimpi basah haid bagi perempuan berusia 15 tahun. Tak payah gila-gila, langsung Yapi aja boleh. Mami Yapi aja semua. 2. Seseorang yang berhadas besar, cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi hasil diskusi dari kelompok Muhamiyapi. Bagaimana? Kelompoknya bagus? Bagus. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok dari Muhamiyapi dan teman-temannya. Oke, terima kasih Muhamiyapi dan teman-teman. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok Rizky dan teman-temannya. Ya. Kami akan membacakan hasil. Salam dulu, Nak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ada 3, yaitu 1. Mimpi basah bagi laki-laki. 2. Haid bagi perempuan. 3. Berusia 15 tahun. 2. Larangan bagi orang yang berhadas besar, salat, puasa, sujud syukur, sujud tilawah, memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, tawaf, berdiam diri di masjid. 3. Jika kita berhadas besar, untuk bersujud yaitu dengan cara mandi wajib.
Ada lagi habis? Nah, salam dulu. Inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah hasil dari kelompok Rizky. Jadi bagaimana hasil kelompoknya, bagus tidak? Bagus. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini, Rizky. Silakan duduk. Ya, nah, yang terakhir kelompok Zidan dan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan Ya. Nah, silakan baca. satu. Balik menurut bahasa artinya sampai. Balik menurut istilah artinya kedewasaan bagi muslim. Dua. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih yaitu satu. Mimpi basah. Dua. Haid. Tiga. Berusia 15 tahun. Tiga. Larangan bagi orang yang berhadas besar yaitu puasa, salat, sujud, syukur, Memegang Al-Quran. memegang Al-Quran, membaca dan membawa Al-Quran, tawaf dan berdiam diri di masjid. Sudah? Ya, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini hasil kelompok yang ketiga. Bagaimana? Bagus? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok kita. Oke, silakan duduk. Jadi, ya, hari ini kita sudah melaksanakan diskusi. Hasilnya semuanya bagus-bagus ya. Jadi anak ibu ini sudah pintar, sudah tahu tentang tanda-tanda usia balik. Jadi selanjutnya ibu akan, sudah paham semuanya ini? Paham. Ibu akan memberikan LKPD ya untuk evaluasi. Ya, buat nama silakan dikerjakan. Ya, tulis aja. Ya, dibaca soalnya, langsung dikerjakan di kertas nih. Apa yang belum dapat? Ada lagi? Oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Tuh ya. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Ya. Sudah siap? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan dikumpulkan. Langsung duduk aja.
Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bisa kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Balik menurut bahasa artinya sampai menurut adalah bagi seorang muslim. Yang kedua, tanda usia balik ada berapa? 3. 1. Mimpi basah. 2. Haid bagi perempuan. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Hadas besar, yaitu ya, jadi kalau kita dalam keadaan berhadas besar, untuk bersucinya haruslah dengan mandi wajib atau mandi besar. Yang keempat, larangan ketika menyentuh dan membawa Al-Quran, dan meriam diri dengan ya, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Sudah paham semuanya nih? Sudah paham? Sudah. Jadi untuk PR atau pekerjaan rumah, Ibu minta kamu secara berkelompok, yaitu membuat wawancara. Ya, boleh dengan orang tua. Artinya orang tua itu boleh dengan ayah, boleh dengan ibu, atau dengan kakak. Wawancaranya yaitu tentang pengalaman mimpi basah dan pengalaman haid. Atau dengan kakak, umpamanya kakak, tolonglah ceritain macam mana ketika kakak pertama haid. Ya, bisa? Bisa. Jadi tugas ini dikumpulkan untuk pembelajaran berikutnya. Oke? Jadi senang belajar hari ini? Senang. Ya. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran hari ini senang. Ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Ya. Jadi boleh kamu baca-baca di rumah. Ya. Jadi itulah pembelajaran kita untuk minggu hadapan atau minggu depan, ya. Jadi Ibu rasa ya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.